Halo, Batak Nese, Muslim non Selamat Muslim. malam Bu Bu Unir ya? Selamat malam. Unir. Iya, Bunda Gembala. Oh, Bunda. Uniriva si Bunda Gembala, si gembala serigala dan anak domba. Oke. Ini konsepnya kayak mana nih Bu? Edis kok Kristus gitu. Ini Bunda kemarin kan lihat Edis nonton, banyak banget yang typing di bawah, Edis diurapi Tuhan, Edis diurapi Tuhan. Kaget Bunda, hah? Apakah Edis sudah menjadi Kristus? Karena kan arti diurapi itu kan Kristus artinya. Kalau saya sepengetahuan saya ya di agama saya di Kristen itu ya Ya. Yesus Kristus ya kan? Kristus itu kan artinya kan Kristos, Dek. Kristos itu kan dari kata Mesias. Mesias itu kan artinya diurapi. Orang Kristen bilang Edis diurapi. Ya udah berarti Edis Kristus. Gimana sih, Dek? Ada belajar bahasa Yunani lah. Ada tahu arti diurapi itu dari bahasa mana? Diurapi itu dari bahasa Yunani ya, Kristos. Jadi siapa yang diurapi artinya Kristus. Nah, Edis diurapi Tuhan nggak? Tuhan yang mengurapi. Diurapi Tuhan nggak Edis lah. Yesus kan juga diurapi Tuhan. Mas semua Kristus mah diurapi Tuhan. Nggak ada yang diurapi iblis, Bang. Jadi bedanya Iya, begini. Tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu. Saya masih bertanya. Kalau Edis itu termasuk yang diurapi Tuhan nggak? Ya? Oh ya udah kalau gitu Kristus dia. Ya, kalau diurapilah semua jemaat diurapilah semua. Ya udah kalau gitu semua orang Kristen Kristus. Enggak lah. Lah, arti Kristus apa coba? Pengikut Kristus kan masih manusia, Bu. Kan gitu. Pengikut Kristus Jadi- itu Kristen. Kristus itu artinya diurapi. Nah, Iya, kamu bilang terus- semua manusia Kristen diurapi Tuhan. Kristus itu artinya yang diurapi. Coba kamu belajar lagi deh. Arti Kristus itu artinya yang diurapi. Nah, kalau seluruh orang Kristen diurapi, berarti semua orang Kristen Kristus. Gimana sih, Kalau Dek? di agama saya sih kalau yang namanya manusia tidak pernah menuhankan manusia, Bu. Yesus bukan manusia. Bukan. Kristus. Oh, jadi Kristus itu artinya apa? Berarti Yesus itu makhluk yang dari jenis Kristus, bukan dari jenis manusia. Berarti dia bohong dong, dia bilang 80 kali kalau dia anak manusia. Yesus bilang anak manusia, anak manusia. Wah, berarti dia berbohong. Ini yang berbohong Yesus atau kamu nih yang berbohong nih? Yang Bunda sepengetahuan nggak suka saya anak. sih, Bu. Gitu. Nah, baca kitab kamu. Yesus berkata, anak manusia, anak manusia, anak manusia akan dimuliakan, anak manusia akan naik, anak manusia akan duduk di samping Bapa. Dia bilang anak manusia, kamu bilang dia bukan anak manusia. Saya bingung nih, masa kamu sama Tuhanmu berantem? Yang bener yang mana Menjelma anakku sebagai sayang, adikku? manusia, diturunkan menjadi sebagai manusia, bukan jadi Nah, manusia. Lah, sebagai manusia dengan menjadi manusia bedanya apa? Coba kamu baca Yohanes pasal 1:14, menjadi manusia deh, become flesh, menjadi deh. Aduh, saudara-saudara Kristen, baca dulu kitabnya ya. Oh, tapi nggak apa-apa, Bunda Injili di sini aja kamu. Oke. Ayamnya dimatikan dulu aja ya. Ayamnya dipetek aja kepalanya, cetek gitu. Ayamnya dipetek aja kepalanya. Berisik. Ayamnya suruh ini dulu, suruh pulang kampung dulu. Masukin Soalnya karung kita dulu di aja. kandang, kita usaha bagian Keluar. perkendangan ini, Bu. Ya, keluar dulu dari kandang biar Bunda Injili dulu ya. Coba dari kandang keluar dulu biar Bunda Injili dulu. Anakku, anak rohaniku, Batak Nese. Kristus itu adalah bahasa Yunani, terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu kata Mesias. Nah, arti Mesias itu dalam bahasa Indonesia adalah yang diurapi. Kalau Edis itu diurapi maka dia Kristus. Kalau seluruh orang Kristen diurapi Tuhan maka artinya kalian semua Kristus adikku. Nah, Yesus itu apakah Kristus? Betul.
Kristus itu bukan cuma Yesus, David, Kristus, Kores, Kristus, siapa namanya, Samuel, Oke, gitu gini banyak ya yang Bu Kristus. ya. Persamaan katanya kayak gini, semacam gini apa? Yang dimuliakan. Apakah semua yang dimuliakan jadi raja? Sejak kapan Kristus itu artinya yang dimuliakan, Dek? Kristus itu artinya yang diurapi, Dek. Enggak. Itu perkataannya Bu, diurapi Di dari mana dosa. coba? Di mana tertulis kalau yang diurapi itu artinya yang dimuliakan? Di mana tertulis itu, Dek? Itu persamaan katanya loh Bu. Apakah yang dimuliakan itu semua jadi raja kan gitu? Loh, yang dimuliakan itu banyak. Banyak Atau yang yang mulia dimuliakan apakah para semua jadi raja? Apa sih, Dek? Ini bicara tentang Kristus atau bicara raja? Bukan, itu persamaan kata. Kalau diurapi atau diurapi dilepaskan dari Tunggu, dosa. tunggu. Kan gitu. Yang bilang kalau yang diurapi itu persamaan katanya yang mulia itu siapa, Dek? Enggak, tadi yang kita bilang diurapi dari dosa atau dilepaskan dari dosa. Nggak, Oke. Adik ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Kamu ngerti nggak arti Mesias itu? Arti diurapi itu arti Kristus. Kamu paham nggak? Saya udah berkali-kali jelasin loh ke kamu loh. Saya nggak punya daya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku telah menyampaikan firman Tuhanmu loh. Dalam Coba kitab kamu. Coba Bu dijelaskan dulu apa sih arti diurapi? Nah, dari tadi itu kamu ngapain? Uni udah jelasin berkali-kali. Makanya kamu jangan Oke. pegang ayam dulu. Ayamnya ditutup dulu, bibir ayamnya. Ini gini loh, Dek. Kristus itu bahasa Yunani Kristos. Ya, Kristos. Kristus. Nah, itu terjemahan dari kata Mesias. Hmm, Mesias hmm. dalam bahasa Indonesia artinya yang diurapi. Kamu coba lihat deh yang diurapi tuh. Nih, ini aku tunjuk nih. Kalau kamu melihat yang diurapi ya, kamu lihat deh ya, nih. Arti diurapi coba Bun. Aduh, ya ampun. Kamu cek KBB, kamu punya handphone satu lagi nggak, Dek? Enggak, aku lagi di kandang ini Bu. Cuman agak nyeleneh saya lihat. Kok nyeleneh, orang menginjili kok dibilang nyeleneh? Kamu nih jangan gitu dong. Aku nih ngikutin kata Yesus. Kata Yesus itu sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Saya lagi ngajarin ke ayam aja saya bisa nginjil loh. Nah, dari kata diurapi itu berasal dari kata urap. Diurapi memiliki arti dalam bidang ilmu agama Kristen. Diurapi memiliki arti kelas verba atau kata kerja sehingga diurapi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Nah, jadi kata ini dipenuhi kuasa ilahi atau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi orang Edis itu kan katanya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka dia diurapi Roh Kudus. Nah, kalau Edis itu dipenuhi kuasa Roh Kudus, artinya dia diurapi. Orang yang diurapi itu disebut sebagai apa? Kristos, adekku. Karena itu bahasa Yunaninya. Maka Edis itu Kristus. Jadilah Edis Kristus, pribadi keempat dari Tuhan Allah Bapa, gitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau Edis itu termasuk manusia yang diurapi gitu. Oh, saya belum pernah soalnya lihat Edis diurapi, Edis di Kan saya bilang bukan, emang gimana cara melihat orang diurapi? Saya bilang orang Kristen yang bilang. Kan saya lihat Edis live tuh ya kan. Banyak orang Kristen saya diurapi, Edis diurapi. Gitu. Makanya dari tadi tuh kalau orang ngomong dari awal tuh dengerin apa? Oh, oke Bu. Kan saya nggak ngomong gitu. Saya ngomong apa dari tadi? Saya bilang, saya melihat orang Kristen bilang bahwa Edis itu diurapi Roh Kudus. Orang Kristen yang bilang Edis diurapi Roh Kudus, Lina diurapi Roh Kudus, kan gitu. Nah, jadi saya bingung, hah? Kalau Edis diurapi Roh Kudus berarti dia Kristus dong, kan gitu. Jadi kalau dibilang ibu kepercayaannya kemana? Kepercayaan kemana? Saya Islam. Saya Islam tapi penginjil saya. Oke, ibu kepercayaannya Islam. Oke. Nabi ibu siapa? Banyak dari Nabi Adam. Orang-orang itu kah ibu yang percaya kan gitu? Kalau saya nggak percaya orang-orang itu. Percaya ya orang-orang mereka lah ya. Sih, Bang? Ya jadi Tuhan ibu. Karena saya nggak gitu, percaya, makanya saya tanya. Makanya Anda baca di sini Edis Kristus tanda tanya, bukan berarti saya percaya. Itu kan tanda tanya di situ. Edis Kristus tanda tanya. Saya tanya, Edis Kristus enggak? Di Al-Quran atau di Alkitab ada nggak Edis jadi di Bang, ini makanya saya bilang kalau di Bible, ibu percaya di situ, ada dalilnya. Ada saya belum percaya.
Ini kan saya bertanya, nih kenapa sih? Makanya Bang, jangan kebanyakan ngomong sama ayam, jadi gagal paham ngomong sama manusia. Saya nanya gitu. tadi kok bisa kayak gitu konsepnya Bu? Kenapa? Kan Nah saya itu jelaskan jawab. kan gitu. Loh, telinga kemana aja dari tadi? Saya tuh ngomong dari tadi, saya bilang orang Kristen bilang, dengar makanya dengar nih. Oke. Kata orang Kristen di Komal Ya. Edis itu diurapi Roh Kudus. Bukan Anda yang bilang, kata orang Kristen typing tuh. Oke, Ibu yakin nggak Edis itu Roh Kudus? Ya nggak yakin lah, nih kenapa sih Ya, orang sudah. saya kan nanya di sini, makanya kan ada pertanyaan tuh, Edis apa? Edis Kristus tanda tanya. Kamu bisa baca nggak? Itu tanda tanya loh, tanda tanya. Itu bukan tanda seru loh. Ini namanya pertanyaan. Kenapa sih orang Kristen tuh gagal paham banget dengan bahasa manusia ya? Pantas sih kalian Kristen ya? Salah, saya aja nggak percaya bahwa Edis itu Kristus. Ya udah kalau gitu berarti orang yang typing itu semuanya berbohong. Berarti mereka Nah, tuh itu. ngaco. Ya udah kalau gitu. Ya udah dong, apalagi yang dipermasalahkan. Nah, sekarang tema lain, mau tanya apa? Itu aja sih yang saya tanyakan tadi Bu. Edis Kristus Enggak, kamu dari kalau mana? kamu Jalan. gini enggak? Kalau kamu Edis, itu kamu percaya nggak kalau dia itu diurapi Roh Kudus atau jangan-jangan dia diurapi setan atau apa? Nggak percaya, orang nggak pernah dia bilang saya diurapi Oh. setan, saya diurapi Roh Kudus. Nah, berarti Edis itu lagi nggak bicara melalui apa? Tidak bicara tentang firman Tuhan. Gitu aja udah simple. Berarti kamu bukan pengikut Edis, ya udah. Kan aku nggak, cuman pengen tahu aja gitu loh. Nggak ribet-ribet banget sama Uni nih. Ya kalau nggak ada pertanyaan lain silakan. Ya, aku juga ketawa. Aneh orang Kristen di semua ya bilang Edis diurapi Roh Kudus, dibilang Kristus lagi sama mereka. Aku juga aneh, makanya aku tanya. Karena aku pinter, makanya aku tanya. Udah, Batak Nese ada lagi yang mau disampaikan? Udah Bu, itu aja tadi yang mau saya luruskan. Siap. Udah. Oke, selamat Kalau malam udah ya. ada malam adekku, sehat selalu. Halo Ibra, muslim non muslim. Halo. Halo. Oke, turun aja. Oh, non muslim, anak domba. Halo. Apa kabar? Ya Bapak. Halo. Selamat datang di Komal Ibu Gembala. Saya ini segembala domba. Lio lio iyo 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 iyo. Kenalkan saya Rifa, Ibu Gembala. Silahkan kalau mau bertanya. Silakan Abang. Silakan Abang. Silakan. Mau bertanya apa? Itu Yesus Kristus artinya apa itu, Bu? Oh, Abang Ibora, saya kan Yesus nonton Kristus Edis. tahu artinya apa itu? Iya, sini saya jelaskan. Saya kan nonton Edis. Tiba-tiba banyak orang Kristen bilang, Edis diurapi Tuhan, Edis diurapi Tuhan. Saya kaget, hah? Ah, Kalau orang-orang yang diurapi itu namanya kan Kristus. Jadi Edis Kristus sekarang, Bang. Saya justru tanya. Abang percaya Edis diurapi roh Tuhan? itu kalau urapan itu menurut Ibu bagaimana itu? Urap itu dari kata urap, Bagaimana Bang. Ibu Urap, artikan itu urapan? urap itu bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Ibraninya Mesiah. Dipilih Tuhan. Daud diurapi Tuhan, Saul diurapi Tuhan, Kores diurapi Tuhan. Mereka tuh diurapi atau roh Tuhan bekerja bersama mereka. Mereka tuh dicurahkan Roh Kudus. Nah, kalau menurut Abang Edis itu dicurahkan Roh Kudus enggak? Ya tergantung tergantung Edis. Kalau benar-benar dia Edis belum tergantung, pasti Bang. jadi benar, Edis pasti belum dapat digantung, urapan Bang. Roh Edis Kudus. jangan digantung dulu. Udahlah cukup Yesus digantung di kayu salib, sekarang Edis mau digantung. Jangan, Bang. Edis nggak tergantung. Edis itu dia lagi duduk dia. Kalau live tuh dia duduk, dia nggak pernah live sambil tergantung gitu loh. Saya tanya, apakah Edis itu diurapi Roh Kudus? Tergantung. Nggak pernah Edis tergantung. Yang tergantung tuh Yesus, setahu saya. Ini Bu Rifa ini
Kenapa? Ibu Gembala? Emangnya apa namanya? Bu Rifa ini fans sekali sama Edis ini ya. Saya ngefans banget sama Edis. Ibu Bayangkan loh, Gembala Edis. ini fans sama Iya, Edis. saya ngefans banget sama Selalu Edis. Coba, sentil Edis. saya ngefans bang. Soalnya Nanti dia kalau sekali live itu 25K yang nonton, kalah Yesus. Yesus 33 tahun di dunia cuma 12 biji yang ikut. Itu pun 2 diantaranya berkhianat. Ngefans banget saya sama Edis bang. Saya teredis bang. Bahkan kalau saya tidur tuh saya gigonya Edis gitu. Nah, nanti ibu sepuluh suami dulu. Hah? Kok nanya-nanya saya punya suami atau enggak sih? Nah, Apa urusannya? Mau jodohin saya sama Edis mah nggak mau bang. Ngapain sama Edis? Edis mah nggak suka ibu cewek iri ya kayaknya sama bang. Edis. Enggak bang, kagum. Hanya Edis yang mampu Mungkin mengguncang mungkin seluruh alam ibu semesta. Gembala gini. Ibu Gembala iri ya sama Edis. Bukan bang, kagum. Hanya Edis yang mampu mengkristenkan seluruh dunia. Yesus aja Ibu nggak ini mampu. iri sama Edis kayaknya ini. Kagum. Hanya Edis yang mampu menginjili seluruh alam. Petrus nggak mampu. Yakobus nggak mampu. Edis mampu. Edis sekali live 25K yang nonton. Pak Petrus berapa orang yang ikut? Yesus 33 tahun cuma 12 biji yang ikut. Kalah mereka itu. Edis tuh lebih keren. Edis tuh luar biasa. Cuman Edis yang mampu memurtad. Iya, Edis kalau lagi live kan sekitar 1.500 orang murtad kan di belahan dunia kan, langsung jadi Kristen kan. Gara-gara Edis kan gelombang Kristen makin banyak nih, ya kan? Ada sekitar 2.000-an orang Kristen yang jadi Kristen kalau Edis live kan. Lebih hebat kan dari Yesus. Yesus saja tidak mampu mengkristenkan Yerusalem. Gitu. Jadi Edis itu Kristus, dia diurapi Roh Kudus, Bang. Abang terima nggak Edis Kristus? Kalau Tuhan mau nanti Ibu Gembala jadi pengikutnya Yesus. Saya pengikut Yesus sekarang ini, saya pecinta Yesus. Saya pecinta Yesus. Roh Kudus. Bu Gembala mau diurapi Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus Mau. dalam diri saya sekarang. Ini saya bicara pakai Roh Kudus nih. Hah? Amin. Iya. Amin. Saya bicara pakai nih Roh Amin. Kudus nih yang saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Itu Roh Kudus Ini tuh, Bang. gini, Rasul Paulus ini seperti ibu ini. Beda. Saya nggak pernah menghabisi nyawa orang. Kalau Paulus mah dia menghabisi nyawa orang, membenarkan dusta. Saya nggak pernah membenarkan dusta. Nah, kalau Paulus Nanti ibu berdusta takutnya dalam kayak segala. Rasul Paulus. Enggak lah. Masa kayak Paulus saya mah. Saya nggak mungkin ngaku-ngaku. Saya Nah, kalau si beda-beda. kalau Kan, iya kan beda-beda cerita kan. Awalnya bukan pengikut Kristus seperti ibu. iya ya udah Gembala deh, ini. udah abang. Saya mau mengembala dulu. Abang standby dulu di sini ya. Kita sapa nih. Halo, Saurma Silaen. Halo, shalom. Shalom kakak. Ya, Ibu Gembala. Oke, makasih. Iya, Dan anak rohaniku. halo, salam juga, ya Bora. Iya, anak rohani, anakku Iya, sayang. nih, kayaknya- Ada yang Bunda sampaikan? Bunda Injili sayang, mau diinjili atau gimana? Iya nih, Bu Gembala. Kayaknya terkagum-kagum sama Edis ya. Iya, kagum banget. Bayangkan loh kakak, selama dia live itu sudah hampir 1.500.000 orang di belahan dunia Kristen loh. Kabar-kabarnya kayaknya udah berpindah semua. Di Minang itu kayaknya tinggal 3% orang Islam. Semuanya udah pindah Kristen gara-gara Edis. Terus ya anak domba ya. Anak domba kan kakak ya? Iya. Ah, Ya, anak terus domba ya anak Allah, rohani. betul. Ya anak domba. Bahkan ya hanya Edis yang mampu mendunia loh. Yesus Ya. dulu nggak pernah keluar dari Yerusalem. 33 tahun Yesus hidup di dunia ya. Itu muridnya cuma 12 biji. 2 diantaranya berkhianat. Giliran Edis sekali semalam dia menginjili 25K yang nonton. Apa nggak hebat? Makanya curiga, jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma. Takutnya dia Tuhan menjelma loh kak. Coba kakak tanya-tanya. Soalnya Yesus dulu waktu jadi Tuhan nggak pelak bilang dia Tuhan kan? Dia nggak pernah bilang kalau dia Tuhan Itu kan? mah. Sama kayak Edis tuh. Iya, itu mah narasi Ibu Gembala kali karena Iya kan, tercinta-cintanya, mungkin. terkagum-kagumnya. Terkagum-kagum saya. Ketakutannya sama Takut Edis. enggak? Kagum. Kalau takut sih enggak. Kagum iya.
Saya sangat Ah, luar iya. biasa melihat Edis ini ya, bahkan Yesus Saya itu juga nggak ada mengagumi apa-apanya. juga. Iya. Iya, Yesus Saya itu juga kalah. mengagumi sekali Edis. Iya, iya Karena bahkan lebih, keberaniannya, iya betul, karena betul keimanannya. betul. Bahkan saking beraninya Iya, kabur ke luar menurut negeri saya. waktu dia, iya, saking beraninya dia Iya. kabur ke luar negeri ya, beda sama saya gitu ya. Kalau Iya, saya dilaporkan, iya ya, sih, begituan juga iya. lah. Kalau di Gantian dulu Indonesia ini dong. mungkin dia udah digeret. Iya, iya, sama kayak Yesus. Iya, Yesus mah digeret. nggak ber- Yesus ngajarkan iya, pikul nggak salib, tapi berani. Edis nggak berani pikul salib. Iya, ya. Jadi Berani lah begitu dia, teman-teman. berani dia Loh, pikul kalau berani salib. ngapain Makanya, kabur? Kalau berani ngapain iya kan kabur? dia ditinggalkannya semua kehidupannya di Indonesia, makanya Kalau dia berani kabur ngapain ke sana kabur? Kayak Yesus lah, serahkan untuk nyawa. memberikan. Enggak lah. Loh, Dia kan ke kakak sana kan gimana untuk sih? menyuarakan isi hatinya Nah gitu, beda, Kak. makanya saya bilang, Kak, Yesus nggak Kan pernah keluar ditinggalkannya dari. semua, dia udah menanggung Bentar itu, dulu nih, ditanggungnya kakak nih kalau kehidupannya yang di emak-emak nih lucu, Indonesia. di koma gantian dong, Enggak, Kak. iya, iya silakan, silakan. Iya, Ya, silakan Ibu Kak, Gembala. saya ini kan kagum sama Edis karena dia mengalahkan Yesus. Yesus nggak pernah keluar dari Yerusalem. Edis demi menginjili keluar ke Amerika, kabur karena takut pikul salib. Nah, Yesus 12 muridnya, 2 diantaranya berkhianat. Edis yang nonton 25K, bayangkan lebih banyak pengikut Edis daripada Yesus. Makanya saya lebih kagum sama Edis daripada Yesus. Makanya saya curiga, jangan-jangan Edis itu Tuhan yang menjelma jadi manusia kedua. Kenapa? Karena dia punya kekuatan supranatural loh. Bayangkan loh, sekali live pengikutnya banyak. Yesus aja yang Tuhan, yang beriman jadi Tuhan, cuma 12 biji yang ikut. Itu pun dia ditombak. Tapi Yesus bedanya berani daripada Edis. Kalau Yesus berani menyerahkan nyawanya, dia ajarkan muridnya pikul salib. Tapi Edis kabur, nggak berani pikul salib. Ya itulah mungkin ya. Memang agak lain sih, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya saya mengakui bahwa Yesus tuh kalah dari sisi pengikut dari Edis. Makanya saya kagum sama Edis. Itu kan Iya. apa? Pemikiran Ibu Gembala, yang narasi dari Ibu Gembala. Ya, namanya kan Bu Gembala yang bicara di sini. Iya. Iya. Ada pertanyaan anak domba sama Ibu Gembala? Enggak, saya mau bertanya yang tapi kalau tadi bilang jangan bilang domba aja, domba anak Allah, gitulah Ibu Gembala. Loh, kan Ini Allahnya Gembala- kan domba. Gimana sih? Yesus itu kan juga domba. Jadi Iya, sama-sama tapi- domba, jangan saling menghujat. Iya, jangan sepenggal gitu dong kan, biar enak Ya, kedengarannya. Kalau kami ini kepanjangan. anak domba Allah, anak Ya udah pengikut deh, Tuhan Yesus ya udah. Kristus, gitu. Kakak tahu arti Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya tahu nggak apa? Artinya sumpah serapah. Berarti kakak ini anak domba sumpah serapah ya. Yaitu dari menurut Ibu Gembala. Bukan anakku, anak rohaniku, itu adalah ke dalam kitab Mazmur tuh. Ini dikatakan nih bahwa sumpah serapah itu bahasa Ibraninya Allah. Nah, kamu bilang tadi kamu anak domba Allah, berarti kamu anak domba sumpah serapah. Tapi kami umat Kristen nggak pakai sumpah serapah tuh, kayaknya kedengaran dari Allah. Ibu Gembala lah itu yang sering sumpah Kan Yesus serapah kan- demi Allah gitu, demi Allah itu sumpah Allah serapah. dengan Allah beda. Allah, alif, lam, jangan banyak ketawa, dengar dulu nih. Makanya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu alif, lam, ha, Allah. L-nya 2. Bahasa Bukan Ibrani, malas deh. Bunda kalau Enggak, Bu seandainya Gembala, Bunda lagi jangankan ngomong. bahasa Arab, bahasa ini aja saya pandai apa baca ini, baca apa namanya, baca Saya nggak pendek. nanya. Saya lagi ngomong gini loh, makanya. Itu nggak dalam kitab Amsal, berperkara dengan orang bodoh, dia akan Udah banyak gini ketawa aja, Ibu dan dia akan Gembala banyak. yang ada. Tengok nih, Sebentar saya dulu. ngomongin tentang Kenapa sih Edis. saya Naik tuh jadinya tuh, pecinta Edis, Ibu Gembala yang ya takut. Saya sering nonton Ibu Gembala masuk ke tempat si Pak Edis itu. Apa sih kak? Kakak ini saya lagi ngomong kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal tertulis berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak tertawa dan dia akan mengamuk. Nah saya cuma ngasih tahu kakak. Kakak ikutilah. Astagfirullah. Ini nih saya tunjukin ayat Amsal ya. Kayaknya kakak ini nggak pernah baca kitab Amsal deh ya. Yang kok larinya ke situ Ibu Gembala? Loh saya kan Ibu Gembala. Saya ini baca ayat. Kakak kebanyakan ketawa. Saya takut kakak ini seperti yang disampaikan Amsal, berperkara dengan orang bodoh dia banyak tertawa dan mengamuk tuh. Nih. Ih, orang siapa yang ngamuk yang iya Ibu? Yang Kakak ini banyak ya. ketawa. Kakak ketawa mulu. Ketawa itu sehat Ibu Gembala. Enggak, tapi saya takut ngomong sama orang Yang ada ketawa. ibu- yang Gimana ada nggak ibunya. nyambung? Enggak nyambung. Yang ada ibunya yang ini yang emosi sampai kayak gitu. Saya omongannya. nggak emosi.
Justru Selamat dari tadi saya, malam. ya sabar ya Tristan ya, saya ngomong dulu sama anak domba betina ini ya. Jadi gini loh, kata Yesus Sama-sama ya, betina kita, Ibu Gembala. enggak kami perempuan, yang betina itu untuk hewan kak. Kakak gimana sih kakak bisa? Iya, saya kan tadi bilang saya anak domba Allah, domba Ya udah, Allah. kan domba itu Domba hewan Allah, kak. anak Tuhan Yesus Kak Kristus, Saurma, Kak pengikut Saurma. Tuhan Yesus Aduh, Tristan Kristus. diam dulu. Hargailah perempuan, Tristan. Biarlah perempuan lawan perempuan dulu. Jangan kamu bantuin dia. Seolah-olah dia kayak nggak mampu menurut kamu. Dia mampu loh, bibirnya dua loh itu sama kayak aku. Jangan ikut dulu Tristan, Haleluya, mulut kamu satu. Nah, haleluya, puji Tuhan ya udah, ya. diam dulu kakakku, kakak domba betina, diam dulu. Adik mau ngomong. Jadi teman-teman, ya, saya mengagumi. Aduh, kakak domba betina. Iya, perkataannya Kakak itu. domba betina tuh kenapa sih? Saya belum selesai ngomong udah dipotong-potong. Kakak menjajah kayak nenek moyang kakak yang datang ke Indonesia dulu deh. Bisa nggak omongan Ibu Gembala itu anak dombanya itu ditambahi anak Allah? Ya udah deh, anak domba Allah betina ya. Udah ya. Aduh, ribet banget jadi kalian itu ya. Nah, itu kan untuk binatang loh. Lah domba itu kan binatang, Kak. Oh, berarti di sini ini binatang nih dong, berarti dong Ibu Gembala. Lah, sejak kapan domba? Kakak kan domba katanya tadi. Yang bilang domba kan kakak, kan? bukan saya. Iya, memang iya anak domba Allah ya. Ya Anak udah kalau domba gitu Allah. domba betina. Kakak betina apa jantan? Ya, kok pakai betinanya? Ya memang saya betina, tapi Kakak kan memang bahasanya itu. betina. Domba itu kan binatang. Binatang itu bukan perempuan tapi betina. Maka kakak itu domba betina. Kecuali kakak mau dikatakan domba jantan. Oh, berarti Ibu Gembala betina juga bisa saya bilang itu betina. Ibu betina Saya lah kan ya. bukan domba. Saya hamba Allah, manusia. Ini hamba Allah. Iya. Kok malah Kalau ketawa? biasanya kalau hamba Allah tuh biasanya bahasanya tuh tutur katanya. Loh, justru saya lucu orang Kristen nih. Mereka yang bilang mereka anak domba, kok malah saya sebagai Islam yang dituduh. Kalian yang bilang kalian anak domba. Ya domba ya betina lah. Sejak kapan domba itu perempuan? Perempuan itu manusia. Saya Itu perempuan. Pemikiran ibu itu terlalu Saya tanya sekarang nih, kakak pemikiran nih ibu jujur terlalu deh. sempit. Kakak Apa, domba bahasa itu yang panjang terlalu dipendek-pendek. Jangan diseka-seka anak tadi domba. giliran saya bilang anak domba kakak suruh Allah. panjang. Ini lucu nih antek-antek no mention ini di sini nih suka-sukanya aja hidup deh. Saya tadi bilang anak domba saya singkat nggak mau, maunya dibilang anak domba Allah. Saya jawab anak domba Allah yang betina. Kecuali Anda mau dikatakan jantan malah marah sama saya kan lucu. Domba itu kan identik dengan hewan. Ya, Kakak betina kenapa itu sih? ya betina itu juga kan nggak Lah, bagus. kakak bilang Binatang juga. saya lucu deh. Saya benar-benar heran dengan teman-teman Kristen saya ini. Yesus dikatakan domba jantan nggak masalah. Yesus dikatakan terkutuk di Galatia pasal 3:13 tidak masalah. Giliran dia dikatakan betina, dia marah. Giliran Edis dikatain Kristus, dia marah. Yesus dikatain terkutuk, mati berdosa, dia nggak marah. Saya bingung, Yesus yang dimuliakan atau Edis atau kalian sih? Lebih mulia kalian ya daripada Yesus ya. Saya bingung dengan kalian ini, serius. Yesus dikatai terkutuk di tiang salib, iya kalian percaya. Kalian mengatakan Yesus anak domba, kalian biarkan. Anak domba jantan lagi. Kalian dikatain anak domba betina, marah. Giliran pribadi kalian dihujat, menurut kalian disamakan dengan domba, kalian marah. Tapi kalian menyamakan Tuhan kalian dengan domba. Dan saya nggak ngerti deh, yang patut dimuliakan itu Yesus atau kalian atau Edis sih? Ya, Makanya saya iyalah, bilang Mak. Edis ini Ya, lebih iyalah, hebat daripada manalah Yesus mengerti. kayaknya. Manalah mengerti ibu iman kami. Yang kami mengerti ya Karena iman itu kami saya sendiri. kakak, karena saya itu tidak mengerti, makanya adikmu ini bertanya. Tapi Kakak itu saya domba atau yakin. manusia? Tapi saya yakin 100% ini ya. Mungkin nanti tahun 2006 nanti Ibu Gembala akan menjadi anak Allah, akan menjadi anak domba Allah. Saya ini Iya, tidak saya punya yakin Tuhan yang saya tidak punya Enggak. Tuhan yang berbiji, Kak. Jadi Saya dia nggak taruhan. beranak. Iya. Ya udah deh, Kakak. Ya, Kakak sehat-sehat lah, Kakak ya. Mudah-mudahan Kakak sama-sama, sehat Bu. selalu. Kakak ada yang mau ditanyakan? Kakak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih yang saya mau pertanyakan. Gini loh kakak sayang, ini mungkin kakak salah paham nih. Bunda saya ini kan pengembala. Kenapa saya katakan saya pengembala? Dalam Al-Quran saya tertulis begini. Bagi penyeru kaum kafir itu sama seperti
penggembala menyuruh kepada hewan ternak. Nah, kebetulan kan kakak mengaku sebagai domba, maka relate sebenarnya. Makanya saya bilang saya ibu gembala. Nah, saya menyeru di sini orang-orang non muslim. Nah, kakak sendiri kan percaya kakak itu anak domba. Nah, kalau domba itu nggak cocok perempuan, tapi anak domba betina, kak. Nah, kalau kakak merasa tersakiti dengan itu, saya minta maaf. Tapi itu kan kakak sendiri yang bilang. Kalau kakak nggak mau dikatakan domba, ya udahlah, kakak jadilah manusia. Jangan mau disamakan sama domba lagi. Saya juga nggak mau kok menganggap kakak itu domba, kakak itu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memuliakan manusia, bahkan manusia itu dikatakan sebaik-baiknya ciptaan. Tapi kakak yang mengatakan diri kakak domba, saya mengikuti alur kakak, tapi tiba-tiba kakak tersakiti, kan saya bingung. Bagaimana sih caranya ngobrol dengan orang Kristen gitu loh? Ikuti cara berpikirnya, salah. Ikuti cara berpikir Islam, salah. Nah, jadi mohon maaf, mungkin kakak tersakiti dengan domba itu kan kakak yang bilang tadi. Makanya udahlah, berhentilah jadi anak domba, jadi manusia lah ya, berakal sehat lah kakak. Oke, kakak ada yang mau ditanyakan lagi? Kakakku yang cantik, salam buat keluarganya di rumah. Ada lagi yang mau ditanyakan, sayang? Anak bunda, ada kak bunda? Gak ada lah. Ada? Kirim salam aja lah nanti, siapa tahu jumpa sama Bang Edis di Komal ya. Oh sudah, si Edis tuh pernah saya datangin di Komal. Waktu dia bilang Nabi Muhammad itu Raja SKS. Terus saya tanya sama dia, emang kenapa Nabi Muhammad dikatakan Raja SX? Karena dia memiliki kekuatan 30 pria. Terus saya tanya sama dia, Edis, memang lebih kuat mana? Nabi aku atau Tuhan kamu? Diturunin saya. Padahal saya cuma nanya, lebih kuat mana Nabi Muhammad atau Tuhan kalian Yesus? Gitu. Diturunin saya, nggak dinaikin lagi. Salam ya buat Edis ya. Bilang sama Edis, Edis ditanya Uniripa, kuat mana Tuhanmu atau nabinya Uniripa, gitu ya, gitu. Siap kakakku Sauna, saya mau ngobrol dengan Tristan L dulu. Kakak mau di sini duduk dulu, mau diinjili sama si Uniripa ini? Enggak, coba ini Bu, saya mau bertanya kan. Oke, boleh bertanya. Apa pertanyaannya? Bentuk kafir itu bagi umat Islam itu bagaimana sih? Oke, bentuk kafir. Bentuk kafir ini terdiri dari bentuk manusia. Ya, bentuknya kayak manusia dan juga kayak ada yang kayak bentuk jin juga. Jin kafir juga ada, manusia juga ada. Nah, kata kafir ini secara etimologi dari kata kafara, artinya menutup diri dan menolak gitu ya. Nah, berbeda dalam Bible, kata kafir ini diterjemahkan ke kata hujatan ya. Karena LAI ini suka ngada-ngada. LAI mengambil kata yang keliru. Kata kafir itu artinya menutup diri, bukan stupid gitu, salah. Tapi di LAI sembrono. Nah, jadi orang-orang kafir itu maksudnya orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi dan Rasul. Nah, diantaranya siapa? Kakak, Tristan, Edis, gitu, Paulus, gitu. Itu kan menurut narasi ibu gembala. Ya kan nih, kakak tanya sama saya lah bernarasi, masa Edis yang bernarasi? Aneh kakak nih. Kakak nanya ke saya, tentu saya lah yang bernarasi. Aduh, kakakku lucu, kakakku sayangku ini ya. Apalagi kak? Berarti menurut Islam itu kafir itu di luar agama Islam gitu Bu? Iya, di luar agama Islam yang menolak Allah. Tapi kalau dia belum mendapatkan ilmu tentang Islam, maka bisa dikatakan sebagai umat yang belum mendapatkan risalah. Namanya tuh orang-orang fatrah, masih fitrah dia gitu. Berarti makhluk yang ciptaan Allah yang seburuk-buruknya itu kafir. Orang kafir. Iya, orang kafir karena dia buruk banget kelakuan orang kafir kayak kakak nih, buruk banget. Tuhan disekutukan. Masa dibilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kayak Tuhan kayak butuh kali Tuhan berkelompok. Kayak Tuhan tuh dibilang bergotong royong, kan jahat banget itu. Tuhan dikatai manusia, Tuhan dikatai mati, Tuhan dikatai terkutuk, tuh jahat banget loh kak. Seburuk-buruk manusia. Bahkan iblis aja insecure sama kalian orang Kristen. Iblis aja itu nggak berani menghujat Tuhan loh. Kalian berani mengatakan Yesus itu terkutuk dan dia adalah Tuhan. Kalian itu diinsecurein iblis loh, serius. Bahkan dalam Yohanes pasal 8, 37, 40, yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya iblis lah. Kalian menikmati kematian Yesus lebih buruk daripada iblis, makanya seburuk-buruk makhluk kalian itu. Jadi menurut ajaran Bunda, bukankah yang bergerak atau yang berhembus yang hidup di dunia ini ciptaan Allah? Ya semua lah ciptaan Allah kak.
Semua, bukan yang Jadi, berhembus saja, yang tidak berhembus juga ciptaan Allah. jadi, Emang ada ciptaan oke. hantu kan? Enggak. Jadi kafir itu ciptaan Allah. Iya, Allah yang ciptakan. Sama iblis juga Allah yang ciptain. Masa iblis datang sendiri? Setan juga Allah yang ciptakan. Masa masa iblis diciptain? Memang Tuhan ada banyak. Semua ciptaan Allah, Kak. Selain Allah itu sendiri, semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk kakak. Cuman kakak ini diciptakan Allah, diberi petunjuk, tapi nggak mau ikut. Padahal punya akal. Masa masuk akal Tuhan itu 3 tapi 1? Masa punya hati nurani kakak akal tapi nggak mau pakai? Ya sudah, kakak masuk neraka karena surga itu pilihan. Nah sekarang gini deh, saya tanya sama kakak. Menurut kakak Tuhan itu bisa mati atau enggak? Gimana? Tuhan itu bisa mati atau enggak? Ya nggak bisa lah Bunda. Lah tuh Yesus mati. Berarti dia bukan Tuhan. Ya itu kan firman Bunda. Ya berarti bukan Tuhan. Ya dia itu kan firman Tuhan. Iya bukan Tuhan. Baca Yohanes 1:1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Nah sekarang firman yang jadi manusia yang mati itu Tuhan atau bukan? Iya firman yang menjadi Tuhan. Bukan firman yang menjadi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia, sayangku. Baca Yohanes 1:14. Iya. Nah sekarang dia mati atau enggak? Mati tapi bangkit lagi. Iya tapi mati atau enggak? Ya semua manusia nanti mati bangkit. Kakak nanti mati bangkit juga. Apa hebatnya? Lazarus saja mati juga bangkit. Nggak ada manusia. Tidak ada. Berarti manusia nggak bangkit lagi. Wah, kakak termasuk tidak percaya pada hari kebangkitan. Wah, Parisi nih, Nggak ada Saduki manusia nih. yang bangkit secara daging Bunda. Loh, Lazarus? Siapa? Lazarus. Saya Itu nggak orang-orang tahu. kudus. Oh, nggak tahu dia. Orang-orang kudus itu bangkit dari kematiannya dan berjalan-jalan di pasar. Kakak nggak tahu ketika Bukit Golgota terbelah. Waduh, Lazarus itu bangkit. Orang kudus Nggak bangkit. betul Apa itu hebat? Bunda. Nggak ada orang Loh, yang Ini nih, mati yuk, bisa bangkit yaudah secara kakak, daging. kakak punya Bible nggak? Kakak punya Bible nggak? Tunjukkan. Oke, Coba. nih, kakak ambil Bible kakak, buka Matius 27:50. Tunggu ya. Oh kakak, sini bunda injili, bunda sayang,